Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di dalam pembahasan pemanfaatan AI di 5 fungsi administrasi perkantoran. Pada video kali ini, kita akan secara spesifik membahas bagaimana penggunaan AI di fungsi teknis. Sebagai informasi kembali, bahwasanya fungsi teknis merupakan fungsi yang memerlukan pendapat, keputusan, serta keterampilan perkantoran yang mumpuni bagi para staf administrasi. Setidaknya, terdapat 3 aktivitas di dalam fungsi teknis ini. Pertama, yaitu pengoperasian perangkat lunak. Kedua, pemeliharaan sistem TI. Serta yang ketiga, pengelolaan basis data. Teman-teman bisa melihat di bagian warna kuning, ini merupakan contoh dari tools AI yang dapat mendukung aktivitas-aktivitas di dalam fungsi teknis. Mari kita bahas lebih detail lagi. Di dalam pengoperasian perangkat lunak, kita bisa menggunakan tools AI seperti Microsoft Copilot, kemudian AI Parabellum, di mana ini merupakan salah satu tools agregator AI. Dan sebagai informasi, agregator AI merupakan suatu tools yang menggabungkan beragam jenis dan juga bentuk AI nanti dipusatkan dalam suatu website. Dan hal ini akan memudahkan kita hanya dari satu akses website, kita bisa mengelola dan juga menggunakan ratusan bahkan mungkin ribuan tools AI. Kemudian yang ketiga ada App Dynamic. Kemudian di dalam aktivitas pemeliharaan sistem TI, teman-teman bisa memanfaatkan tools seperti Sys8, kemudian SolarWinds, dan juga mungkin teman-teman punya ide lain, toolsnya apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan yang ketiga, aktivitas pengelolaan basis data. Di sini kita bisa memanfaatkan tools AI seperti DB Lab AI, kemudian Airtable, dan juga Google Spreadsheet. Sebagai informasi bahwasannya tools yang kita bahas di video ini itu hanya beberapa contoh saja. Pastinya masih banyak tools lain di luar sana yang dapat kita gunakan. Jika teman-teman sudah pernah menggunakannya, boleh ya untuk kita diskusikan di kolom komentar. Baik, kita akan membahas satu persatu di pengoperasian perangkat lunak. Tools yang pertama adalah Microsoft Copilot. Saat kita browsingnya menggunakan Microsoft Edge, di dalam Microsoft Edge tersebut kita sudah secara langsung diintegrasikan dengan tools AI milik Microsoft loh, yaitu Copilot. Teman-teman bisa mengecek keberadaan Microsoft Copilot tersebut di bagian pojok kanan atas. Nah, ini adalah Microsoft Copilot. Dan kemudahan yang ditawarkan ketika nanti kita sedang membuka suatu website, mungkin kita butuh ya untuk membaca secara cepat apa saja poin-poin yang ada di dalam website tersebut. Kita bisa mengklik bagian Create a Summary. Coba teman-teman dilakukan ya. Bisa nggak kira-kira Microsoft Copilot ini membuat rangkuman dari suatu website yang sedang kita buka? Kemudian mungkin kita juga ingin untuk mencari suatu ide dari topik-topik entah apa yang ingin kita pelajari atau mungkin keyword-keyword baru yang ingin kita dalami. Kita juga bisa mengklik bagian expand on this topic. Nah, nanti kita bisa mendapatkan ya berbagai rekomendasi dari topik-topik yang relate dengan website yang sedang kita buka atau mungkin prompt yang sudah kita kirim sebelumnya. Kemudian kita juga bisa langsung membuat prompt di dalam Microsoft Copilot ini. Nanti mereka akan menjawab seperti layaknya di ChatGPT. Kemudian kita juga bisa mengattach misalkan gambar, kita ingin menganalisis suatu gambar di Microsoft Copilot ini juga bisa. Selain teman-teman bisa mengakses Copilot melalui button yang ada di pojok kanan atas ini, teman-teman juga bisa ya mengaksesnya melalui situs copilot.microsoft.com. Nanti harus sign in dulu dengan account Microsoft, kemudian tampilannya kurang lebih sama seperti ChatGPT. Kita di sini bisa menuliskan prompt dan bisa mengintegrasikan beberapa mungkin mau menambahkan gambar atau hal lain ya. Oke, baik, itu adalah fungsi Microsoft Copilot ya untuk bisa membantu pengoperasian perangkat lunak kita di dalam fungsi teknis.
ketika kita membuka banyak sekali nanti website atau mungkin aplikasi, kita juga bisa dibantu dengan Microsoft Copilot ini. Bahkan melalui toolbar di search ini, kita juga bisa menggunakan Microsoft Copilot yang tentunya itu akan membantu kita untuk mengelola pengoperasian perangkat lunak selama di dalam laptop kita nanti atau di dalam perangkat kita nanti menggunakan sistem Windows. Lanjut, sekarang kita membahas salah satu tools agregator AI. Teman-teman bisa ke website salah satu tools AI agregator ini, di mana pada website ini teman-teman bisa melihat banyak sekali tools AI yang direkomendasikan atau AI Tools Directory. Di sini ada AI yang bertujuan untuk mengelola image, kemudian teks, video, dan sampai ke bisnis, education, AI detection, dan juga seterusnya. Bayangkan ketika menggunakan tools AI ini, ketika teman-teman bertugas untuk mengelola perangkat lunak yang ada di perusahaannya, maka kita akan merasakan yang namanya efisiensi. Karena kita hanya akan fokus melalui satu website ini, dan melalui satu website ini, setidaknya kita sudah memiliki beragam tools yang bisa memenuhi beragam kebutuhan kita. Misalkan ingin mengelola komunikasi dengan klien, kita bisa menggunakan chatbot. Kemudian ada kebutuhan terkait dengan bisnis, kita bisa pilih yang bagian bisnis. Nah, ini untuk tampilannya, dan di bawah ini terdapat banyak sekali sampel AI atau website AI yang dapat kita gunakan. Misalkan teman-teman ada kebutuhan terkait dengan bisnis, teman-teman bisa klik di bagian bisnis. Nah, di bawah ini banyak sekali tools AI yang dapat mendukung kebutuhan bisnis kita. Barangkali terdapat banyak sekali tools AI yang belum familiar di sini. Teman-teman bisa mengklik saja nanti di bagian view details. Sebagai contoh ya, kita ingin mendalami apa itu slide bin. Kita bisa klik view details. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya slide bin tadi apa, kemudian fiturnya ada apa saja, dan bagaimana tools ini bisa bekerja. Teman-teman bisa mempelajarinya secara mendetail di bagian ini, kemudian nanti bisa mengambil decision. Kira-kira apakah tools ini bermanfaat atau tidak? Dan kalaupun ternyata bermanfaat, maka kita bisa memproses untuk sign in di bagian salah satu tools ini. Nah, kita bisa klik visit website. Nanti bisa kita coba-coba ya untuk slide bin ini fiturnya apa saja. Oke, yang ketiga kita ke App Dynamic. Ini adalah gambaran dari App Dynamic, dan tools ini sebenarnya lebih dominan ke bagaimana sistem TI itu bekerja, sehingga tools ini akan sangat bisa mendukung di bagian fungsi teknis administrasi perkantoran dan spesifiknya kepada staf mungkin yang dia sudah cukup punya pengalaman di bidang TI. Oke, App Dynamic ini adalah salah satu tools AI yang dirancang untuk pengoperasian perangkat lunak. Tools ini bisa loh untuk memantau kinerja aplikasi secara real time dan memberikan wawasan berbasis AI untuk mengidentifikasi masalah di dalam aplikasi atau sistem tersebut sebelum menjadi permasalahan yang kritis atau krusial. Jadi, melalui App Dynamic ini kita bisa melihat kira-kira aplikasi atau sistem yang digunakan di kantor kita saat ini kondisinya seperti apa. Dan kita bisa melakukan tindakan preventif terhadap berbagai aplikasi dan juga sistem tersebut supaya tidak crash atau tidak error atau tidak rusak. Kemudian dengan App Dynamic ini kita juga dapat memastikan supaya aplikasi atau sistem di kantor kita itu berjalan dengan lancar serta efisien, dan juga pastinya mengurangi downtime ya, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Entah ini penggunanya dalam konteks pengguna internal yaitu karyawan di kantor atau pengguna eksternal yaitu customer kita. Sekarang kita lanjut lagi kepada aktivitas yang kedua yaitu pemeliharaan sistem TI. Yang pertama ada SysAid. Nah, untuk SysAid ini juga lebih dominan akan digunakan oleh orang-orang yang sudah cukup mahir ya di bidang TI. Tetapi keberadaan kita sebagai staf administrasi juga dapat memberikan peran.
di mana kita bisa menyampaikan bahwasannya saat ini ada tools AI bernama SysAid dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung fungsi teknis administrasi perkantoran. Jadi, SysAid ini adalah tools AI yang dapat digunakan untuk pemeliharaan sistem TI. Nah, ini lebih advance daripada yang di sistem sebelumnya dijelaskan, di mana melalui SysAid ini kita bisa mengotomatisasi layanan TI, termasuk pemantauan dan juga pemeliharaan sistem. Kemudian dengan SysAid ini kita dapat loh untuk mengelola misalkan berkaitan dengan tiketing layanan di kantor kita, kemudian juga melacak aset TI yang ada di kantor kita, serta memastikan supaya sistem atau aplikasi yang ada di kantor kita itu berjalan dengan optimal. Jadi ini sangat membantu ya dalam mengurangi beban kerja tim TI yang ada di kantor kita dan pastinya nanti juga dapat meningkatkan efisiensi operasional. Nah, ini untuk gambaran dari website SysAid, nanti bisa kita demo dulu mungkin ya untuk mendapatkan gambaran apakah SysAid ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan kantor kita atau tidak. Selanjutnya ada SolarWinds. Nah, di SolarWinds ini kita bisa mengaksesnya di www.solarwinds.com. Nanti kita bisa membaca secara lengkap untuk fitur-fiturnya apa saja dan bagaimana salah satu tools AI ini dapat mendukung di fungsi teknis administrasi perkantoran. Jadi SolarWinds ini itu adalah alat AI yang sebenarnya sangat bisa digunakan untuk memelihara sistem TI yang ada di kantor atau di perusahaan kita. Di mana melalui SolarWinds ini kita akan disediakan pemantauan infrastruktur TI secara real time dan juga mereka sudah menggunakan AI pastinya untuk mendeteksi dan menyelesaikan masalah sistem secara proaktif. Nah, melalui SolarWinds ini kita dapat loh nantinya itu memantau jaringan, server, dan juga aplikasi, serta memastikan semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan mengurangi resiko downtime. Sehingga nanti pelanggan baik itu internal maupun eksternal akan merasakan produktivitas, kemudian mereka juga akan merasa puas dengan layanan yang kita berikan. Baik, sekarang kita akan lanjut ke dalam pengelolaan basis data. Yang pertama di sini ada dblab.ai. Ini merupakan tools AI yang dapat mengelola database data ya. Nanti teman-teman barangkali ingin mencoba bisa mendownload tools AI ini, kemudian mengeksplorasi bagaimana tools AI ini dapat dimanfaatkan. Dan sebagai informasi, tools ini juga bisa digunakan oleh teman-teman yang sudah cukup mahir di bidang TI. Namun tidak ada salahnya untuk kita mengetahui sebenarnya fiturnya ada apa saja supaya nanti kita bisa merekomendasikan ke dalam orang-orang yang berwenang dalam menjalankan fungsi teknis administrasi perkantoran. dblab.ai ini adalah suatu tools AI yang dirancang untuk pengelolaan basis data. Alat ini menawarkan berbagai fitur canggih loh, termasuk administrasi basis data, kemudian juga yang lebih advance ya ada query SQL, kemudian ada integrasi AI, mensinkronisasi data, dan juga keamanan berbasis data. Dengan dblab.ai ini, kita dapat untuk mengelola data dengan mudah dan juga efisien, serta mengoptimalkan kinerja basis data dan memastikan keamanan serta ketersediaan data. dblab.ai ini juga mendukung berbagai jenis basis data loh, serta bisa menyediakan user interface yang mudah dipahami oleh user baru seperti kita, karena mereka cukup intuitif untuk memudahkan pengelolaan basis data. Baik, sekarang kita lanjut ke Airtable. Di Airtable ini mereka sudah terintegrasi dengan AI dan ketika nanti kita sign in, teman-teman akan melihat beberapa fitur yang ditawarkan. Dan mereka juga sudah bisa diintegrasikan dengan AI sehingga kita bisa mudah dalam penggunaannya. Misalkan kita ingin mengelola data yang sangat banyak sekali, nah kita masih bingung bagaimana nanti bentuk penyajian datanya, kita bisa start with template. Teman-teman nanti bisa lihat untuk template yang disediakan di sini sangat banyak sekali dan tentunya mereka gratis. Dapat dicari nanti untuk kebutuhannya seperti apa, tinggal diklik-klik saja. Kemudian kalau teman-teman sebenarnya sudah punya basis data misal dari Excel, nanti kita bisa menguploadnya juga loh di sini dan kita bisa
lebih mengolah lagi supaya tampilannya lebih enak. Kemudian kalau ingin develop dari awal berkaitan dengan pengelolaan datanya, kita juga bisa pilih start from scratch. Dan di sini ada fitur AI ya, sehingga kita bisa lebih mudah karena nanti banyak disarankan oleh Airtable ini untuk bagaimana kita baiknya mengelola data. Nah, misalkan di sini kita ingin membuat apa, nanti teman-teman tinggal klik saja, kemudian nanti dari AI akan menyarankan. Nah, boleh banget ya Airtable ini dicoba karena dia sifatnya juga gratis. Yang ketiga ada Google Spreadsheet. Tentu teman-teman sudah sangat familiar dengan Google Spreadsheet. Di sini saya punya contoh sampel data, di mana sebenarnya ya di Google Spreadsheet itu ada yang namanya organized file. Hanya saja di organized file ini tidak semua akun Google Spreadsheet itu mendapatkan. Barangkali teman-teman salah satu orang yang berkesempatan untuk mencoba organize fitur di dalam Google Spreadsheet ini, nanti ketika kita blok di bagian sebelah kanan bawah ini itu akan muncul button organize. Di dalam organize itu kita bisa tinggal klik-klik saja kita kebutuhan terhadap pengelolaan data yang ada di Google Spreadsheet ini seperti apa. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian ketika nanti teman-teman sudah bekerja atau mungkin bisa sekarang menggunakan email kampusnya, nah di email tersebut kita bisa mengintegrasikan dengan Gemini. Hanya saja ini fiturnya berbayar ya. Jadi teman-teman bisa mungkin mempertimbangkan trial dulu atau bisa request kepada pengelola email baik itu di universitas maupun di perusahaannya supaya bisa mengintegrasikan Gemini ke Google Spreadsheet. Keuntungannya nanti kita bisa mengelola data secara mudah di dalam Google Spreadsheet. Bahkan di Google Spreadsheet juga ada yang namanya ekstensi. Nah, di ekstensi ini sebenarnya kita juga bisa menggunakan atau mengintegrasikan ChatGPT ke Google Spreadsheet. Hanya saja nantinya akan ada setup lanjutan yang harus dilakukan dan ini cukup memakan waktu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mencari dulu aja ekstensinya, didapatkan add-on. Kemudian dipilih-pilih nanti kira-kira ekstensi apa yang bakal mendukung pengelolaan data kita di Google Spreadsheet nanti bisa ditambahkan. Ketika sudah ditambahkan berarti kita bisa mulai mengelola data di dalam Google Spreadsheet ini dengan bantuan AI. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita masih akan ada di pembahasan selanjutnya di fungsi yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.